Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Saudaraku kaum muslimin, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami untuk membahas keserasian bunyi yang ada di tiap-tiap ayat, khususnya di surat-surat pendek di juz 30 yang ada di dalam Al-Quran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, cuaca yang cukup cerah, udaranya juga segar, alhamdulillah. Kita akan membahas surah Al-Qadr. Baiklah, saya akan bacakan surah Al-Qadr ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadr ini terdiri dari 5 ayat. Yang menarik dari surah Al-Qadr ini, di semua ayatnya mengandung kesamaan bunyi di akhir-akhir ayat. Mulai ayat pertama sampai ayat yang kelima. Baiklah, saya akan bacakan ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat yang pertama ini diakhiri kata al-qadri, yang mana huruf terakhirnya adalah huruf ra yang didahului harokat sukun. Kemudian ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Ayat yang kedua ini juga diakhiri dengan kata yang sama, al-qadr. Karena katanya sama, maka huruf akhirnya pun sama, yaitu huruf ra yang didahului harokat sukun. Kemudian ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Meskipun katanya berbeda, kata yang terakhir di ayat yang ketiga ini, yaitu syahr, tetapi huruf akhirnya ra, yang mana huruf ra ini didahului harokat sukun.
Jadi ada kesamaan bunyi dengan ayat yang pertama dan kedua, meskipun katanya berbeda. Kemudian ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kata terakhir di ayat yang keempat ini adalah amr. Huruf terakhirnya huruf ro juga, dan didahului harokat sukun, yaitu di huruf mimnya. Dan ayat yang terakhir, ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat yang kelima ini juga diakhiri dengan huruf ro yang didahului harokat sukun, meskipun katanya berbeda dengan akhir-akhir ayat sebelumnya, tetapi ada kesamaan bunyi dengan akhir-akhir ayat sebelumnya. Jadi surah Al-Qadr ini mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ada kesamaan bunyi. Meskipun ada yang sama katanya, ayat yang pertama dan kedua, tetapi ayat-ayat yang lain meskipun berbeda kata tetapi ada kesamaan bunyi juga, yaitu huruf terakhirnya ro yang didahului harokat sukun. Itulah keserasian bunyi, keindahan bunyi dari tiap-tiap akhir ayat yang ada di dalam surah Al-Qadr ini. Setelah kita membahas keserasian bunyi, keindahan bunyi dari surah Al-Qadr ini, maka kita lanjutkan untuk membahas arti maupun kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Qadr ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkannya, fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan. Allah menyampaikan bahwa Dia yang menurunkan nya. Apa yang dimaksud nya? Anzalnahu, kata ganti hu atau domir muttasil hu, yang dimaksudnya di situ adalah Al-Quran. Yang menarik juga kenapa Allah memakai kata ganti kami, bukan aku, itu menunjukkan bahwa dalam menurunkan Al-Quran Allah tidak sendiri, tetapi melibatkan yang lain, yaitu malaikat khususnya. Kapan Allah menurunkan Al-Quran? Fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan bukan sekaligus, tetapi itu untuk pertama kalinya. Malam kemuliaan itu ada di bulan Ramadan. Makanya di setiap bulan Ramadan kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Karena memang Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan.
Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Wa ma adraka, dan apa yang memberitahukanmu. Bisa juga dimaknai dan tahukah kamu. Ma lailatul qadri, apa malam kemuliaan itu? Kenapa ketika Al-Quran diturunkan, Allah sebut Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Nah, dijelaskan oleh Allah di ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan yang bertepatan Al-Quran diturunkan di malam itu, khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang lebih baik pada malam kemuliaan itu? Yang lebih baik adalah amal. Kalau kita melakukan satu amal kebaikan, maka pahalanya seperti amal yang kita lakukan selama 1000 bulan. Ini juga terkait dengan salah seorang Bani Israel dulu. Seorang Bani Israel ini di malam hari dia bangun untuk melakukan ibadah sampai subuh. Di siang harinya dia berjihad, dia berjuang menghadapi musuh sampai sore. Dia lakukan itu selama 1000 bulan. Tentu tidak singkat amal yang dia lakukan selama 1000 bulan. Kalau dibandingkan dengan kita umat Nabi Muhammad, 1000 bulan tentu butuh waktu yang lama bagi kita untuk menjalaninya. Apalagi usia umat Nabi Muhammad tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Artinya kita melakukan sesuatu, satu kebaikan, tentu peluang untuk mendapatkan pahalanya lebih sedikit dibanding umat-umat dulu. Karena usia kita tidak sepanjang umat dulu. Nah, ini merupakan karunia dari Allah memberikan kesempatan kepada kita umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan pahala yang banyak dengan melakukan satu kebaikan di malam kemuliaan itu. Kita diganjar atau diberikan ganjaran, diberi pahala seperti kita melakukan amal selama 1000 bulan. Kapan? Yaitu ada di bulan Ramadan. Meskipun banyak riwayat yang mengatakan bahwa malam kemuliaan di bulan Ramadan itu ada di 10 hari terakhir. Bahkan ada juga yang lebih spesifik lagi di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Tetapi kalau kita mau betul-betul mendapatkan pahala seperti amal 1000 bulan, maka di setiap malam bulan Ramadan kita lakukan kebaikan. Malam apapun tiba Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, insyaallah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah.
para malaikat turun, waruh, dan khususnya malaikat Jibril, fiha, di dalamnya, padanya, atau pada malam Lailatul Qadar itu, bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Jadi para malaikat, termasuk malaikat Jibril, itu turun di malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin, dari segala urusan. Maksudnya apa? Para malaikat Allah turunkan untuk mengatur segala urusan apa yang bakal terjadi 1 tahun ke depan. Jadi sudah dijadwalkan, sudah diatur. Entah itu kehidupan, kematian, rezeki, musibah, sudah dicatat dan sudah diatur pelaksanaannya atau kejadiannya nanti. Jadi kalau di malam Lailatul Qadar itu kita berdoa, meminta kebaikan, maka insya Allah yang akan ditakdirkan untuk kita adalah kebaikan-kebaikan pula. Jadi selain berbuat kebaikan yang akan dilipat gandakan pahalanya seperti amal 1000 bulan, juga kita perbanyak doa. Karena di malam itu para malaikat menjadwalkan apa yang bakal terjadi 1 tahun ke depannya. Dan ayat yang terakhir, ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Ini dibalik. Kalau urutan normalnya atau biasanya, hiya salamun, dia selamat atau sejahtera. Yang dimaksud hiya, kata ganti atau domir munfasil hiya, itu mengacu untuk perempuan. Apa kata yang digantikan oleh kata ganti hiya? Yaitu Lailah atau Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Salamun, keselamatan, kesejahteraan. Jadi di malam Lailatul Qadar itu terdapat keselamatan, kesejahteraan dari Allah. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar atau sampai waktu subuh tiba. Jadi di malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar ada jaminan keselamatan dan kesejahteraan dari Allah. Tentu bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang berbuat kebaikan, maka ada jaminan keselamatan dan kesejahteraan dari Allah. Itulah makna yang terkandung dalam surah Al-Qadar ini. Mudah-mudahan dari pemahaman yang kita dapatkan menumbuhkan motivasi kita untuk memanfaatkan kesempatan yang langka pada waktu bulan Ramadan nanti tiba. Di malam itu amal dilipat gandakan sampai pahala 1000 bulan. Nah, mudah-mudahan semangat ini kita tumbuhkan pada diri kita untuk melakukan amal yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Meskipun kita belum memasuki bulan Ramadan misalnya, maka semangat itu kita jaga supaya ketika bulan Ramadan tiba, kita sudah siap
untuk melakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Setelah kita membahas keserasian bunyi, kemudian makna yang terkandung di dalam surah Al-Qadr ini, sekarang kita kaji dari segi kalimat. Apakah memang dari segi kalimat yang ada di ayat-ayat di dalam surat Al-Qadr ini, apakah sesuai dengan pemberhentian yang ada di tiap-tiap ayat atau wakofnya. Di ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat pertama ini sudah kalimat yang sempurna. Artinya, kalau dari segi pertimbangan kalimat, maka ayat yang pertama ini kita baca berhenti. Karena diawali kalimatnya dengan inna, ada isim innanya, yaitu nahnu dicirikan dengan na, inna. Kemudian ada khobar innanya, anzalna. Maka ketika sudah terpenuhi pokok kalimat, ada isim inna, ada khobar inna, maka ini sudah dikatakan kalimat yang sempurna. Begitu pula ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ayat yang kedua ini juga kalimat utuh. Diawali dengan isim istifham, kata tanya. Wa ma apa, itu merupakan kata tanya atau isim istifham yang menjadi mubtada. Adra itu jadi khobarnya. Meskipun pada ayat ini terdapat dua kalimat, tetapi kalimat yang kedua menjadi maf'ulun bih atau objek dari kalimat pertama, yaitu ma lailatul qadr. Ma-nya pun itu isim istifham yang menjadi mubtada, lailatunya jadi khobar. Tetapi kalimat kedua ini ma lailatul qadr menjadi maf'ulun bih dari kalimat pertama wa ma adraka, sehingga ini menjadi satu kesatuan kalimat, dibaca secara sempurna di akhir ayat. Begitu pula ayat yang ketiga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatu itu menjadi mubtada, sedangkan khobarnya khairun. Nah, ketika kalimat terpenuhi pokok kalimatnya atau unsur kalimatnya, yaitu mubtada dan khobar, maka dia menjadi kalimat yang sempurna, sehingga dibaca terpisah dengan ayat sebelumnya, tidak bersambung. Kemudian ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Ayat yang keempat ini juga sudah kalimat yang sempurna, karena diawali oleh fi'il tanazzalu, yang mana fi'il ini diikuti fa'ilnya, yaitu al-malaikatu. Ketika ada pokok kalimat fi'il dan fa'il, maka dia sudah menjadi kalimat yang sempurna. Dan ayat yang kelima ini agak menarik, karena ayat yang kelima ini sebenarnya juga kalimat, tetapi peletakan kata yang tidak seperti biasanya.
salamun hiya. Salamun itu menjadi khobar, muqaddam, khobar yang didahulukan. Sedangkan mubtada'nya hiya merupakan mubtada' muakhir. Biasanya kalau kalimatnya diawali dengan mubtada', biasanya kalimat jumlah ismiyah itu diawali dengan mubtada'. Jadi umumnya hiya salamun, harusnya seperti itu normalnya atau biasanya. Tetapi ini peletakan katanya ditukar. Salamun hiya. Jadi karena sudah ada mubtada dan khobar, meskipun khobarnya muqaddam dan mubtada'nya muakhir, tetapi ini sudah terpenuhi pokok kalimat. Artinya dengan ayat sebelumnya, sebagusnya, sebaiknya itu dibaca terpisah. Jadi kesimpulannya, keserasian bunyi yang ada di tiap-tiap akhir ayat di surah Al-Qadr ini tidak hanya pertimbangan bunyi yang sama, tetapi juga pertimbangan kalimat. Masing-masing ayat kalimatnya utuh. Antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak saling bersambung secara struktur kalimat. Nah, sehingga baik dari segi pertimbangan bunyi maupun kalimat, 5 ayat di surah Al-Qadr ini kita baca terpisah kalau mau bagus secara bunyi dan juga secara kalimat. Itulah kajian kita tentang surah Al-Qadr ini. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran untuk kita baca, untuk kita pahami dan juga kita amalkan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ikuti video-video kami yang lain. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.